Oke, annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masuk ke bentuk informal ya. Sudah ada 15 orang yang bergabung. Oke, saya coba jelaskan ya untuk bentuk informal. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bentuk formal tuh, ya. Kalimat yang bentuk formal akhirnya akan berbunyi imnika untuk kalimat tanya, imnida ya untuk kalimat positif artinya adalah. Yorobun, kalau imnika artinya apakah? Kemudian yang terakhir animnida, berikut dengan rumusnya ya. Kalau misalnya nanti belum paham, bisa diputar video record yang kemarin. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan yaitu di bentuk informal namanya ya. Jadi bentuk informal ya. Untuk kata benda ini khusus ya. Jadi bukan kata kerja tapi kata benda. Seperti itu. Oke, yang pertama, untuk kalimat tanya ya. Kalimat tanya dalam bentuk informal dia bunyinya adalah iyeyo ya atau yeyo. Jadi nanti ada dua. Ya, akhirnya bisa berbunyi iyeyo atau yeyo. Ini kan langsung ye ya. Yeyo seperti itu. Dan diakhiri tanda tanya ini, teman-teman, ya. Diartikan apa? Diartikan apakah. Kalau yang bentuk formal kan imnika nih. Ya, kalau yang kalimat informal iyeyo atau yeyo artinya apakah, teman-teman. Ya, untuk rumusnya adalah subjek ditambah dengan partikelnya, Yorobun, partikel subjek. Kemudian ditambah dengan kata bendanya apa, diakhiri dengan iyeyo. Nah, ini ya, disampaikan bahwasanya untuk akhiran iyeyo, ya, digunakan untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Jadi nanti kata bendanya ini, jika berakhirannya adalah konsonan, maka Anda pilihnya adalah yang berakhiran iyeyo, seperti ini. Ya, jangan yang yeyo. Kenapa, Sam? Karena yang yeyo ini nanti dipakai untuk yang kata benda berakhirannya adalah vokal. Seperti itu. Kita coba contoh untuk yang akhiran iyeyo dulu. Nah, contoh kalimatnya ini. Ini kalau kita baca ya, isarami. Ya, kemudian hakseng iyeyo. Ini kan kata bendanya adalah hakseng, ya Robun. Hakseng, huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya yang di bawah ini adalah konsonan iyeng. Jika huruf terakhirnya adalah konsonan, maka kita pakainya yang akhiran iyeyo seperti itu. Jangan lupakan tanda tanyanya ya, untuk menandakan bahwa ini kalimatnya kalimat tanya seperti itu. Kalau kita artikan gimana? Isarami, di sini ada subjek ya. Kita artikan dari saram dulu. Saram artinya orang, kata tunjuk i artinya ini. Berarti apa? Nah, ini kalau di sini dibalik ya, jadi mentranslate-nya itu. Kita coba translate ke bawah. Nah, ini ya. Dari sini dulu dari subjek, teman-teman. Isarami artinya orang. Ini. Kemudian, sorry. Orang ini, iyeyo. Ya, akhiran iyeyo diakhiri tanda tanya. Berarti kita artikan apakah ya, Ruben? Apakah? Hakseng. Hakseng apa tadi? Hakseng siswa. Kok ke bawah sih? Seperti ini. Ya, kalau kita translate. Nah, tapi ada juga yang mentranslate-nya dari belakang. Seperti ini. Apakah orang ini siswa? Ini tergantung nanti teman-teman enaknya kayak gimana. Kalau saya, itu enaknya adalah mulai dari ini teman-teman. Mulai dari subjek dari sini. Ya, dari subjek dulu ke sini, baru nanti ke belakang lurus. Kayak gini. Ya. Artinya sama, maknanya tidak berubah teman-teman. Orang ini apakah siswa? Seperti itu. Sama saja ya. Kalau yang ini kan ada kata tunjuk juga nih. Ya, goginen. Gogi, berarti kata tunjuk tempat. Kemudian byongwon. Byongwon akhirnya adalah konsonan nih. Nien. Makanya akhirnya kita pakai yang iyeyo. Seperti itu. Ya. Goginen byongwon iyeyo. Berarti gogi artinya di situ ya. Di situ apa di sini? Di situ ya, Yorobun. Di situ. Kemudian apakah iyeyo ya? Apakah Byongwon rumah sakit? Seperti ini. Oke, silakan diisi jawabannya. Di buku Anda sama nggak contohnya? Sama ya? Sama nggak ya, Robin? Sama Sam. Oke, silakan diisi. Oke, ini ya. Koginin Byongwon yeyo. Di situ apakah rumah
rumah sakit. Jadi akhirannya adalah tanda tanya. Jangan sampai lupa ya. Ya kalau akhirannya tanda tanya, berarti dia kalimatnya kalimat tanya ya Robun. Jangan sampai salah. Sudah diisi? Sudah ya Robun? Siap, udah Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut ya ke bawah. Di sini ada contoh yang kedua, kan tadi ada Iyeyo dan Yeyo ya. Nah, untuk yang Yeyo seperti yang sudah saya spill di atas, bahwasanya untuk Yeyo, jadi akhiran Yeyo ini digunakan untuk kata benda yang akhirannya adalah vokal. Jadi kalau kata bendanya berakhiran vokal, maka teman-teman nanti pakainya yang akhiran Yeyo ini. Nah, itu ya rumusnya sama, subjek, partikel, kata benda diakhiri dengan Yeyo, seperti itu. Contoh kalimat 1, ini ya, Jogoshi. Nah, ini ada kata ketunjuk jo. Kemudian ada got, artinya benda ya. Kemudian partikel i berarti subjek, artinya benda itu jauh, yorobun Jogoshi. Benda itu jauh. Yeyo, apakah yorobun? Nah, ini pakainya yeyo. Apakah komputer, artinya komputer. Oke, jadi benda itu jauh. Apakah komputer. Nah, komputer kan huruf terakhirnya adalah vokal O ya. Pakai O samping. Nah, dari situ teman-teman bisa membedakan bahwasanya kalau akhiran kata bendanya adalah vokal, maka pakainya yang yeyo. Sampai sini bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya? Oke, kemudian ke bawah yang ini. Ini ada lagi ya, gesarami uisa yeyo. Nah, berarti subjeknya yang mana? Subjeknya adalah ini, gesaram. Artinya orang itu, teman-teman ya. Orang itu. Jauh apa dekat? Kalau gue berarti dekat ya. Kemudian yeyo, apakah? Nah, sini kan ada uisa. Uisa akhirannya adalah vokal A. Maka kita pakainya yang yeyo tadi. Uisa artinya adalah dokter ya. Seperti ini. Oke, silakan diisi. Sudah diisi, Robun? Sudah. Sudah. Siap, sudah Sam. Sampai sini bisa dipahami untuk kalimat informal? Bisa ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan disampaikan. Ada pertanyaan, ya Robun? Cukup. Tidak ada ya, berarti cukup jelas yang saya sampaikan. Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke bawah, teman-teman. Ini ya. Tadi untuk yang informal, yang bunyinya yeyo atau yeyo ya, teman-teman. Itu artinya apakah. Kemudian, kalau misalkan kalimat informal dalam bentuk positif, atau dalam kalimat yang artinya adalah, teman-teman. Itu sama ya, bunyinya adalah iyeyo atau yeyo. Sama, yang membedakan apa, Sam? Yang membedakan adalah tanda bacanya. Ya. Jadi kalau di akhirannya titik seperti ini artinya adalah. Ya. Kalau tadi kan di akhirannya adalah tanda tanya.
Ya. Kalau tanda tanya berarti artinya apakah, kalau tanda titik artinya adalah, seperti ini. Nanti yang agak sulit itu saat ngomong ya teman-teman. Kadang ketika berbicara itu kan kita nggak tahu ya, itu pakainya buat nanya apa buat pernyataan kayak gitu. Ya kan? Kalau misalkan Anda ngomong langsung kan Anda nggak paham itu dia nanya apa enggak kayak gitu loh. Cuma akhirnya ngomongnya iyeyo atau yeyo kayak gitu. Misalkan Isarami nugueyo kayak gitu. Isarami nugueyo. Nah, kalau ada kalimat nugu biasanya ya untuk memperjelas supaya lawan bicara tuh paham dengan kita itu biasanya di depannya, nah, di depan dari akhiran ini itu diberikan kalimat tanya. Kalimat tanya tuh banyak, nanti dibahas di bawah ada lagi. Ya, itu untuk memperjelas supaya si lawan bicara tuh memahami apa yang kita sampaikan kayak gitu. Isarami nugu yeyo. Isarami berarti orang ini, nugu siapa, yeyo ya. Karena ada yeyo ya. Yeyo diakhiri tanda tanya mungkin di situ ya. Artinya apakah? Cuman sudah ada kalimat tanya nugu, jadi tidak perlu diartikan. Maka teman-teman artikannya orang ini siapa, seperti itu saja. Nah, kemudian nanti ada lagi, misalkan Anda mau beli buah nih, ya. Ayo sih, 이 포도는 한 개 얼마요? Seperti itu. Paman, podo anggur ini, 이 포도는 ya, anggur ini 한 개 얼마요? Satu buahnya berapa? Misalnya seperti itu. Ya. Maka nanti ada kata-kata olma. Olma itu artinya berapa. Jadi untuk menegaskan bahwasanya, jadi kemarin sempat ada yang nanya, Sam kalau misalkan kalimatnya diomongin, maksudnya ngobrol secara langsung gitu loh. Gimana cara bedainnya? Ya, cara membedakannya adalah nanti di depannya ini, di depan iyeyo atau yeyo ini, ya, itu akan ditambahkan kalimat tanya ya, Robun. Kalimat tanya ada banyak, ada 12 apa berapa itu ya yang nanti akan kita bahas. Nah, fungsinya nanti untuk teman-teman membedakan ya, supaya si lawan bicara itu paham bahwa saya itu nanya seperti itu. Ini ya. Jadi kalau akhirannya iyeyo atau yeyo diakhiri titik seperti ini, maka diartikan adalah. Untuk penggunaannya sama dengan yang sebelumnya, teman-teman. Kalau iyeyo itu untuk yang akhirannya konsonan, kalau yang yeyo untuk akhirannya vokal. Contoh kalimatnya ini, igosen cilpan이에요. Igosen berarti benda ini. Kemudian iyeyo adalah diakhiri titik ya. Cilpan, papan tulis. Kemudian ada lagi 저기는 ya, di sana jauh. 시장이에요 adalah 시장. 시장 itu artinya pasar. Silakan diisi. Sana jauh adalah kemudian pasar. Seperti ini teman-teman ya. Silakan diisi jawabannya untuk yang bawah. Oke, seperti ini ya. Kemudian ada lagi nih, kalau misalkan di bawahnya itu bentuknya adalah yeyo. Tadi ya sudah disampaikan bahwasanya kalau misalkan akhirannya iyeyo seperti ini, maka dipakai untuk kata benda yang berakhirannya adalah konsonan. Nah, kalau yang kata benda berakhirannya vokal, Anda pakainya yang yeyo. Ini sama persis dengan yang atas, hanya yang membedakan adalah tanda bacanya. Ya, kalau ditulis, kalau kalimatnya tertulis seperti ini. Oke, teman-teman. Ini untuk kata benda yang akhirannya vokal, pakainya yang yeyo. Contoh, ge sarami, orang itu dekat, ya. Yorisa yeyo adalah yorisa. Artinya tukang masak atau koki, teman-teman. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Kemudian ada lagi di bawahnya. Bawahnya gimana ini? Igosen benda ini. Nembi yeyo adalah nembi. Nembi itu artinya panci, seingat saya. Ya. Silakan diisi benda ini adalah panci. Bisa dipahami ya Robun untuk cara membacanya, cara penggunaannya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut?
Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, Sam. Oke, cukup jelas? Tidak ada pertanyaan. Jelas ya? Jelas, Kalau Sam. jelas kita lanjut ke bawah, teman-teman. Nah, ini ya, kita masuk ke kalimat apa ini? Kalimat negatif, teman-teman. Kalimat negatif. Kok negatif? Oh iya, bener nih. Yang terakhir adalah kalimat negatif ya. Kalau tadi di atas sudah mempelajari tentang kalimat positif ya, bunyinya iyeyo atau yeyo diakhiri titik ya, Robun. Itu diartikan adalah, kemudian kalau yang kalimat tanyanya iyeyo atau yeyo diakhiri tanda tanya artinya apakah. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke kalimat negatif ya. Untuk kalimat negatif di sini bunyinya adalah aniyeyo. Ulangi, kalimat negatif bunyinya adalah aniyeyo, seperti itu ya. Jadi kalau ada kata-kata an artinya bukan atau kalimatnya negatif. Oke ya. Kemudian untuk contohnya, contoh yang pertama ini teman-teman. Oke, 그것은 benda itu dekat. Ini teman-teman. Segi ani예요. Jadi untuk rumusnya sama ya, bahwasanya kalau yang kalimat negatif, kata benda nanti diberikan partikel. Ya, partikelnya apa? Boleh pakai i, boleh pakai ga ya. Nanti mengikuti daripada akhirannya. Contoh ini akhirannya konsonan, berarti boleh pakai partikel i. Makanya yang depan diusahakan pakainya yang en dulu. En atau nen dulu untuk partikel subjeknya. Ya. Gegosen benda itu dekat, cegi. Cek artinya buku, ani artinya bukan. Ya, berarti benda itu dekat, bukan buku. Seperti itu ya Robun untuk penjelasannya. Kemudian ada lagi yang nomor 2 ya. Jo saramen. Artinya apa jo saramen? Orang itu jauh ya. Orang itu jauh jo saramen. Kemudian ani di belakang ya. Ani yeyo artinya bukan. Kemudian gasu. Gasuga ini kan ada partikel ga ya. Partikel kata benda ya Robun. Bukan, gasu artinya penyanyi. Seperti ini. Jadi orang itu jauh bukan penyanyi. Kemudian yang nomor 3, yoginen di sini ya Robun. Ya, setelah di sini huajang siri aniyeyo, bukan huajang sil toilet. Seperti ini. Silahkan diisi untuk jawabannya. Oke, seperti ini ya untuk jawabannya. Silakan diisi ya Robun. 여기는 화장실이 아니에요. 화장실이 어디입니까? Sudah ya Robun? Sudah. Sudah ya. Yang lain sudah? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita ke bawah. Nah, di sini ada latihan ya. Ada latihan soal teman-teman. Silakan nanti dikerjakan hari ini langsung kita bahas ya. Jadi buat teman-teman, ini ada contoh latihan soal untuk perubah ke dalam kalimat informal. Contoh kalimatnya adalah di sana jauh adalah sekolah. Sekolah bahasa Koreanya Hakyo ya, teman-teman. Nah, sini subjeknya berarti di sana sana jauh. Ya, di sana jauh tuh pakainya apa? Yogi, gogi atau jogi? Pakainya adalah yang jogi. Ini ya. Jogi
Terus karena jogi akhirannya adalah vokal, boleh pakai ga atau boleh pakai nen. Ya. Sini kita coba pakai yang apa? Pakai nen ya. Nah, seperti ini. Di buku pakainya apa? Pakainya ga ya kayaknya. Enggak. Iya, benar seperti ini joginen. Nah, ini kita copy dulu. Ditunggu. Oke, ini teman-teman ya. Jadi joginen seperti ini. Joginen ya, hakyo. Ini hakyoga ya berarti. Hakyoga anie. Anie. Silakan dibenerin ya di buku Anda. Kayak gini ya, teman-teman. Jadi joginen artinya di sana jauh. Yeyo, ini kenapa pakainya yeyo, Sam? Karena di sini akhirnya adalah vokal. Ya, hakyo kan akhirnya vokal yo. Kalau akhirnya vokal, berarti teman-teman pakai akhiran yang yeyo. Karena ada iyeyo atau yeyo. Jangan lupa tanda tanyanya, ya. Kemudian kalau akhirannya adalah sama ya ini, yo juga berarti pakainya yang yeyo juga diakhiri titik. Seperti itu. Kemudian kalau yang ini kan untuk kata bendanya diberikan partikel juga ya. Kemudian baru diakhiri anieyo. Seperti itu teman-teman untuk cara menjawabnya. Saya rasa gampang ya. Nah, nanti teman-teman bisa menempatkannya saja. Nih, silakan dijawab. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hanya 5, nanti kalau misalkan kurang ya, saya tambahin teman-teman. Seperti itu, oke? Itu ya, saya beri waktu sekitar 10 menit. Ya, kalau nanti ada yang belum ya 15 menit lah paling lama. Seperti itu. Oke? Cukup jelas untuk tugasnya? Jelas ya? Jelas ya, Robun? Jelas, Em. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, teman-teman, untuk waktunya sudah selesai. Saya mulai dari yang belum tadi siapa ya? Yang belum, Mas Jody belum ya? Mas Jody nomor 2 minta tolong dibantu baca soalnya dulu. Silakan Mas Jody. Nomor 2, orang itu jauh adalah direktur. Ya, orang itu jauh adalah direktur. Di sini diminta dirubah ke dalam kalimat informal. Subjeknya apa? Informal. Subjeknya orang itu. Orang itu. Berarti gimana penulisannya? Jo Saramen. Oke, adalah Jo. Kemudian Saram ya. Ya. Partikel subjeknya pakai An. Oke, Jo Saramen seperti ini. Kemudian setelah itu Sajangnim. Oke, betul. Sajang nim. Kemudian akhirnya pakainya iyeyo atau iyeyo? Iyeyo. Iyeyo. Kenapa pakai iyeyo? Karena akhirannya konsonan sajangnim. Oke, kita kasih tanda tanya seperti ini ya. Kalau kita artikan gimana, Mas? Orang itu adalah orang itu jauh. Kok adalah sih? Orang Ini itu kalimat jauh. tanya ya. Ya, orang itu jauh apakah direktur Iya, sajangnim? betul ya. Si Jangnim artinya direktur, teman-teman. Kemudian kalau kalimat positifnya gimana? Jadi Jo Saramen sajangnim miyeyu. Hajangnimi. Iya, sajangnim miyeyu. Oke, akhirannya diganti titik ya, teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman kita pakainya titik. Nah, kayak gitu ya. Jo Saramen sama teman-teman. Sajangnimiyo seperti itu. Kalau diartikan gimana? Jadi orang itu jauh. Orang itu jauh adalah direktur. Adalah direktur, betul. Kalau kalimatnya negatif gimana? Kalau kalimatnya negatif jadi Jo Saramen sajangnimi aniyeyo. Oke, betul ya. Sajangnimi kayak gini, teman-teman.
Kemudian akhirannya apa? Anieo ya. Anieo. Oh, ini di bawah sih. Bentar ya, Robin. Sajang Mimi seperti ini. Kemudian akhirannya Ani ya. Anieo. Iya, betul ya. Seperti ini jawabannya. Silakan diisi teman-teman. Kayak gini ya. Betul jawabannya, Mas Jody ya. Oke, selanjutnya Mas Soid Iya, tadi sudah. udah ya. Saya coba masuk ke siapa nih? Wawan juga udah. Vicky Yaya ya. Mas Vicky, halo. Halo Sam. Oke, Mas Vicky nomor 3 dibantu baca untuk kalimat ininya. Indonesianya. Benda ini adalah meja belajar. Benda ini adalah meja belajar, betul. Ya, meja belajar bahasa Koreanya adalah ceksang. Kalau kalimat informalnya gimana jadinya? Untuk kalimat tanya berarti? 이것은 책상이에요. Oke, di sini subjeknya adalah benda ini. Berarti got. 이것 Igot terus sama dengan partikel subjeknya adalah en kayak gini. Jadi dibacanya igosen ya. Setelah igosen, 책상이에요. nah, baru kita ceksang ya. Ceksang tuh artinya meja belajar, teman-teman. Ceksang. Nah, ceksang pakainya apa? 이에요. Oke, pakai akhirannya adalah yang iyeyo, teman-teman. Seperti ini ya. Igosen, ceksang, iye. Ini kalau kita artikan gimana, Mas Vicky? Benda ini apakah meja belajar? Betul. Kalau kalimat positifnya menjadi 이것은 책상이에요. ceksangi, 에요. igosen, ceksangiyo. Seperti itu ya. Diakhiri titik berarti kalau diartikan gimana? Jadi Benda ini adalah meja belajar. iya, betul. Benda ini adalah meja belajar. Benar ya, teman-teman jawabannya. Kalau kalimat negatif berarti 이것은 책상이 아니에요. oke, ceksangi. Kita kasih partikel i ya, teman-teman. Ceksangi aniye niyo. Oke, seperti ini ya jawabannya. Artinya apa? Benda ini bukan meja belajar. iya, betul. Oke, terima kasih Mas Vicky. Kemudian ada lagi ya. Yang nomor 4. Nomor 4 saya minta tolong siapa nih ya sudah. Kayunda ya. Halo Kayunda. Iya, Sam. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran Ya, kan ya? dengar. Silakan dibaca soalnya Kayunda. Orang itu di sana jauh adalah perpustakaan. Oke, di sana jauh adalah perpustakaan. Kalau kita buat kalimat tanyanya gimana jadinya? Joginan Gimana jadinya? Di sana jauh ya? Berarti joginan. ya, Joginan. betul. Pakai partikel subjeknya adalah nen. Joginan, kemudian Dosoguan. ya, betul, dosoguan. Iyeyo. Dosoguan, kemudian akhirnya apa? Iyeyo. Iya, akhirnya adalah iye. Kenapa pakainya iye yo? Ini ada niem di guan. Ya, karena akhirnya adalah konsonan ya, teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau kita artikan, kalau diartikan gimana ini, Kak Yunda? Di sana jauh adalah perpustakaan. Adalah perpustakaan, benar ya, teman-teman.
Jadi joginan di sana jauh. Iya yo, ini apakah ya? Karena kalimatnya kalimat tanya akhirannya, maka diartikan apakah. Dosoguan perpustakaan. Kalau kalimat positifnya gimana Kak Yunda? Joginan dosoguan iyeyo. Iya, joginon Titik. dosoguan iye. Iya, yo. Artinya Di sana jauh ada perpustakaan. Sama. sana jauh adalah, kalau ini adalah, kalau yang atas apakah ya? Oh iya, ada. Artinya beda ya, untuk yang atas itu apakah. Kalau yang bawah ini adalah benar. Kalau yang kalimat negatif artinya gimana? Artinya kalimatnya gimana? Joginan desi guarda ani Joginan dos dosoguanda. dosoguan. Guanda kan ya? Guannya guanda. Guani dong. Ini huruf terakhirnya itu nien ya. Iya. Nah, ini kan huruf terakhirnya nien. Jadi Dosogu. kita partikelnya pakainya i. Iya, pakainya i. Iya ya. Seperti itu ya. Doshoguani ani Iya. Bisa Kak Yunda? Bisa kan? Bisa ya. Oke. Terima kasih Kak Yunda. Kita lanjut ke yang nomor 5, teman-teman. Nomor 5 siapa nih? Yang belum. Wawan tadi udah ya, Mas Wawan ya? Pauji. Iya, Pak. Ya, Pauji silakan Mas Pauji. Ya, Sam. Dibaca soalnya. Orang itu adalah pegawai negeri. Orang itu adalah pegawai Negeri. pegawai negeri ya. Kalau dirubah ke dalam kalimat tanya, berarti gimana jadinya? Pakai bahasa Korea, Sam. Iya dong. Apa itu orang itu? Nah, ini. Berarti gimana? Kan, Subjeknya adalah orang itu ya. Orang itunya ya, boleh pakai ge ya. Berarti ge, saram ya. Ge saram. Partikel subjeknya apa? pun. Iya, pakainya adalah yang en. Ge saramen, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu, Gongmuon. ya, gongmuon tuh artinya pegawai negeri sipil. Iyeyo. Gongmuon, akhirnya apa? Pakainya i. Iyeyo. Kenapa pakai Iyeyo. iyo? Karena tanda tanya, Sam. Karena Karena bertanya. Tanda tanya, ya. karena ini gongmuon akhirannya itu konsonanien. Kalau akhirannya konsonan, maka pakainya yang ieo seperti ini, ya. Kalau akhirannya di sini vokal, maka pakainya yang yeyo. Nah, sini kita kasih tanda tanya. Oke. Bentar Mas Fauzi. Oke, kita lanjut bawahnya Mas Fauzi. Kalau kalimatnya ini artinya apa nih? Kalau diartikan nih. Kalau diartikan orang itu apakah pegawai negeri? Oke, kalau yang kalimat positifnya gimana? Gesaramun. Hmm. Gongmuon. Iyeyo. Iya, betul ya. Diakhiri titik. Jadi diartikannya gimana? Artikannya orang itu adalah pegawai negeri. Orang itu adalah pegawai negeri. Pegawai Bener negeri. ya? Kalau kalimatnya negatif, berarti gimana? Gesaramun. Hmm. Won. Gongmuon i. Iya, gongmuoni. Gongmuoni aniyeyo. Iya, bener ya. Gongmuani nanti akhirannya adalah aniheo. Kayak gini ya. Ani. Ani itu artinya bukan. Aniheo. Ania. Seperti itu. Bisa ya Robun untuk cara mengerjakannya? Insyaallah, Sam. Bisa ya.
Ada yang masih kebingungan untuk cara menjawabnya? Silakan disampaikan. Ada yang masih bingung? Kak Wiwin, Mas Davin, halo. Mas Davin gimana? Kak Lela, Iya, iya. cukup jelas Mas Paham, Davin? Mas. Paham ya? Cukup. Paham. Oke. Kak Lela, Kak Evi, gimana Kak Evi? Bisa? Mas Rais? Selesai. Oke. Wawan, Mas Wawan? Iya, Sam. Bisa ya? Pertanyaan, Sam. Hah? Maaf mau nanya. Ya, silakan. Pertanyaannya bukan masalah jawaban, tapi masalah bentuk formal dan informal itu yang sering kita pakai itu bentuk formal atau informal? Tergantung ya. Biasanya untuk bentuk formal itu digunakan kalau misalkan nanti teman-teman berbicara ketika dengan lawan bicara yang lebih tua tuh, kayak misalkan dengan nanti saat interview kan sama Ajoshi ya, atau sama subjek yang lebih dihormati lah biasanya kayak gitu. Itu pakainya biasanya kalimat formal. Ya. Kalau sama pakai kalimat informal boleh, tapi kayaknya kurang pas kayak gitu loh. Sebetulnya formal dan informal itu sama-sama kategorinya masih sopan ya Robun. Cuman kalau pakai kalimat formal itu Anda bahasanya kan lagi interview atau lagi ngobrol dengan orang yang lebih tua nih. Ya, misalkan nanti saat interview ditanyain, "Irimi moyo." Nanti si siapa namanya? Si HRD itu nanyanya pakai kalimat informal ya Robun. Ya. Dia pasti nanyanya dengan kalimat informal. Kenapa? Karena melihat umur Anda. Ya, umur Anda misalkan lebih muda dari dia tuh. Mereka pasti akan ngomongnya adalah Iremi Moyo. Nama Anda siapa? Nanti Anda jawabnya adalah C Iremen Wawan Imnida. Jadi akhirnya pakainya Imnida. Ya, nama saya adalah Wawan. Seperti itu. Kenapa kok pakainya kayak gitu, Sam? Iya, karena Anda untuk menghormati lawan bicara. Lawan bicara Anda lebih tua daripada Anda, otomatis Anda pakai kalimatnya pakai yang formal. Seperti itu. Nanti ada lagi pembahasannya di textbook itu ada banmal dan di sini juga ada sih yang bab 3 ini. Kalimat banmal dan yang honorific seperti itu. Honorific tuh kalimat yang diperhalus. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu Jawa kromo gitu lah. Ini juga sama. Nanti Korea juga ada yang pakai kalimatnya lebih halus. Contohnya rumah. Rumah itu kan kalimat biasanya ya, obrolan biasanya itu jeep. Jadi kalau ada kata jeep itu artinya adalah rumah. Tapi kalau untuk menghormati lawan bicara, misalkan nanti Anda ngobrol dengan orang tua teman Korea Anda gitu ya. Nah, nanti Anda rumah itu bahasa honorifiknya adalah dek. Seperti itu. Kemudian makan. Makan kan mokta ya, Rebun. Misalkan ditanya, "Wawan sih juga mogosloyo?" Mas Wawan, apakah Anda sekarang sudah makan? Seperti itu. Terus nanti kalau misalkan kita mau nanya dengan Mas Wawan yang umurnya lebih tua, ya Anda nanyanya pakai kalimat yang honorific atau pakai yang ini yang lebih sopan seperti itu. Kan mogosoyo tadi ya sudah makan. Nanti kalau ini bisa pakai mogosmnida, apakah Anda sudah makan? Kayak gitu. Mogosmnika ya, sorry. Nah, kalau makan itu untuk honorifiknya adalah desida, artinya ya sama, artinya makan juga teman-teman. Cuman mokta, desida itu ya perubahan-perubahan. Jadi secara garis besar sebetulnya digunakan untuk menghormati lawan bicara sih. Kalau yang saya pahami ya teman-teman. Seperti itu. Kenapa kok dibuat formal dan informal? Kalau informal biasanya buat ngobrol sehari-hari. Jadi kayak ngobrol sama teman kerja nih. Kadang malah mereka ya, kalau di buku tuh bahasanya baku ya. Bahasanya baku. Jadi ada akhiran yeyo, yeyo, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau aktualnya, kadang mereka, Anda coba kayak lihat kayak film-film Korea gitu. Mereka biasanya nggak pakai akhiran itu, Yorobun. Jarang lah kalau misalkan ngobrol sama temennya itu, sama pacarnya itu jarang ya. Misalkan "Bab mokca" gitu kan. "Bab mokca" kayak gitu. Ya, jadi nggak pakai ini, nggak pakai aturan ini karena ya mungkin mereka udah terbiasa lah, udah paham kayak gitu. Kalau ini kita kan masih terpaku ke bahasa buku ya, teman-teman. Makanya di sini diajarkan tentang akhiran. Tapi yo yang jelas orang Korea paham kalau Anda ngomong misalkan
오늘은 무슨 요일이에요? kayak gitu. Ya, hari ini hari apa? Seperti itu. Terus 화장실 어디입니까? Toiletnya ada di mana? Seperti itu. Gampang kok, teman-teman. Tinggal pahami akhirannya saja. Oke ya, Mas Wawan. Agak panjang penjelasannya ya, mohon maaf. Iya, siap. Ada pertanyaan lagi? Makasih, Zul. Ya, oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Kak Wiwin, Kak Yunda, Mas Sohib, barangkali mau nanya. Kak Evi mau nanya. Reza mau nanya nggak, Reza? Reza keluar mic-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini. Untuk besok, saya akan melanjutkan besok untuk kalimat yang kata benda, teman-teman. Kata kerja, sorry ya. Jadi bentuk formal dan informal untuk kata kerja ya. Saya lanjutkan besok karena kalau saya tambah sekarang, Anda akan lebih pusing lagi. Saya minta ya, teman-teman nanti dihafalin mulai dari yang kata benda yang bentuk formal ya. Jadi kalimat untuk kata benda yang bentuk formal kayak tadi ya. Imnida, imnika, animnida. Itu artinya apa aja. Kemudian sama yang ini ya, yang informalnya, iyeyo, yeyo diakhiri titik artinya adalah, iyeyo atau yeyo diakhiri tanda tanya artinya apakah. Kemudian yang negatifnya adalah aniye, aniyeyo. Silakan nanti dihafalkan dulu. Besok ada sesi hafalan ya. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang hadir atau yang teman yang nggak hadir silakan disampaikan. Besok kita ada sesi hafalan dulu. Ya, untuk kalimat formal dan informal untuk kata benda. Ada 6 berarti ya, sama fungsinya. Misalkan kayak tadi tuh ya, iyeyo dipakai buat kata benda yang akhirannya apa? Ya, nanti akhirannya ini kayak gitu. Pengertiannya gimana? Iyeyo, yeyo digunakan diakhiri titik artinya adalah seperti itu. Agak panjang ya penjelasannya. Silakan, itu teman-teman untuk tugasnya besok. Ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang tugasnya? Tugasnya adalah menghafal ya. Cukup jelas ya, Robun? Jelas, Sam. Oke, kalau jelas untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Saya masih agak kurang fit ya, masih batuk-batuk teman-teman. Yang minum obat dulu lah. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Baru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumal